Hai bro, apa kabar? Kali ini saya bertemu dengan salah seorang seniman rupa-rupa warnanya. Balonku ada 5. Ya, salah seorang pelukis dari Dewan Kesenian Tangerang. Namun sebelum saya banyak ngobrol tentang dunia seni rupa atau tentang karya-karya pelukis yang satu ini, kalian tonton dulu video berikut. Di samping saya ini adalah Mas Amir, pelukis dari Dewan Kesenian Tangerang. Di belakangnya lukisan Mas Amir, lukisan abstrak. Mungkin Mas Amir bisa sedikit menjelaskan tentang apa sih tema dari lukisan yang ada di belakang saya ini. Jadi dalam sebuah lukisan tuh ada namanya unsur-unsur internal, ada juga eksternalnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari kacamata awam sajalah ya, melihat lukisan biasanya dari sisi warnanya, dari bentuknya, ya kan, dari bidang-bidangnya, dari tekstur, ya namanya unsur-unsur seni rupa. Nah, untuk lukisan abstrak seperti ini kan biasanya butuh apa ya namanya, penghayatan, kemudian perenungan. Jadi proses penciptaan karya abstrak itu ada yang terkonsep, ya, ada yang terkonsep. Ini dari saya ya, Mas Widi ya. Ada yang terkonsep dari awal, sudah kita konsep ya. Kemudian bentuk visualnya seperti apa, biasanya akan terjadi satu distorsi ya atau perubahan. Ada juga yang kita sedang dalam keadaan enak gitu, sedang mood, kemudian kita melukis gitu. Proses melukis, ketika kita sedang proses melukis, nah kita menemukan konsep di situ. Ada kalanya seperti itu. Jadi berangkat dari mana? Ya, dari yang konsep yang kita sudah ada, kemudian diwujudkan dalam visual, dalam bentuk ya, bentuk lukisan. Ada juga yang ketika kita sedang proses, wah ini enaknya kita bawa ke arah ini. Nah itu topiknya, topik. Nah untuk yang ini, khusus yang ini kan saya tadi sudah melukis ya, waktunya sebentar ya. Ini judul lukisan ini Lestarikan Indonesiaku. Mungkin Mas Amir bisa sedikit menjelaskan kegelisahan apa sih yang ada dalam pikiran Mas Amir ketika mengajak masyarakat lewat karya lukisan ini untuk melestarikan Indonesia. Jadi kita bicara tentang bangsa, kita bicara tentang masa depan anak muda, bicara tentang generasi, tetap aja harus ketawa, ya kan? Harus ketawa, karena ketawa itu sehat. Jadi saya ketularan tertawa. Gini ya, gambarannya atau deskripsinya. Ini lukisan gambaran tentang Indonesia. Indonesia kan memang negara yang terkenal, negara tropis ya, terkenal dengan warna hijaunya, warna birunya ya, karena negara kita negara tropis. Jadi saya gambarkan ini adalah perwakilan warna-warna hijau, warna biru, kemudian ada warna putih-putih ya kan. Simbolisasi warna-warna itu mewujudkan bahwa itu adalah negara tropis yang subur, gemah ripah lo jinawi. Gemah ripah lo jinawi. Ingat ya, gemah ripah lo jinawi. Ingat loh. Nah, terus ada warna merah nih, semburat warna merah. Merah itu ada putihnya juga. Berarti warna apa ini?
Merah putih adalah bendera Republik Indonesia. Betul. Bendera ini mengangkasa di luar nih, ya. Tapi semburat-semburat. Bagaimana rasanya bersemburat-semburat? Semburat-semburat berarti kan tidak menyatu kan, ya kan? Nah, ini kita mendeskripsikan sebuah karya dari sisi visualnya. Ya, warna merah ini mewakili bahwa ini adalah negara Indonesia. Identitas Indonesia, ya. Bendera kita merah putih. Yang memang dia melintasi semua, meliuk-liuk ya, meliuk-liuk. Nah, ini sebenarnya tanda atau simbol atau pesan yang harus disampaikan ke anak-anak muda, generasi yang muda nih. Ya, bagaimana generasi muda bisa mencintai bangsanya sendiri, ya kan? Terutama produk-produk lokal, produk Indonesia. Produk Indonesia. Oke, tuh dengerin ya, cintai produk lokal. Karena dengan mencintai produk lokal berarti kita sudah melestarikan Indonesia. Jadi generasi muda perlu tahu ya, artinya diberi wawasan tentang kebangsaan juga, wawasan tentang lingkungan ya, termasuk tentang industri-industri yang berkembang di Indonesia yang memang harus tahu mereka. Kenapa? Karena dunia kita sekarang sudah dunia global kan, sudah dunia global. Jadi dengan hanya alat yang sedemikian kecil aja mereka sudah tahu tentang budaya dari mana saja. Dan yang dari Indonesia pun mereka mungkin terlewatkan, ya kan? Karena yang muncul mungkin yang dari Barat, yang dari Eropa, yang dari Amerika, ya kan? Yang di Indonesia tidak. Nah, bagaimana kita memberi pesan ke mereka untuk tetap mencintai, untuk tetap mengetahui dulu pertama, ya kan? Produk-produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Berikutnya, kalau sudah tahu bahwa produk bangsa Indonesia memang bagus, ya kan? Kenapa tidak mereka, ya kan? Mencintai dan memakainya. Nah, ini lukisan ini sebenarnya memberi pesan seperti itu. Pesan spiritnya seperti itu. Mungkin termasuk ketika kita dihadapkan oleh maraknya kebudayaan dari asing ya ke Indonesia ya, seperti K-pop dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini mungkin untuk kalian yang anak muda nih, boleh kita ber-K-pop, tapi tidak boleh meninggalkan budaya kita sendiri. Boleh kita bernyanyi lagu Korea, tapi jadikanlah itu sebagai wawasan kita bahwa kita tahu dunia luar. Bukan jiwa kita. Jiwa kita adalah merah putih Indonesia. Iya, saya rasa tepat itu. Saya rasa tepat. Jadi tidak hanya tentang produk pun apa saja, termasuk budaya secara umum. Jiwa kita adalah Indonesia dan kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Termasuk alam Indonesia. Kita punya begitu banyak objek wisata dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang ini semua harus tetap kita lestarikan, kita jaga, jangan sampai punah. Nah, ini digambarkan oleh lukisan Mas Amir ya. Judulnya Lestarikan Indonesia. Secara de fakta kita memang berada di Indonesia, faktanya kita di Indonesia, ya kan? Tapi fakta di lain sisi kita berada di dunia yang global. Kita tahu bahwa berita apapun yang ada di luar negeri, yang ada di dunia barat itu bisa kita ketahui saat ini juga. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan ini sudah begitu terbuka, Nah, pesannya bagaimana gitu? Anda pintar-pintar bisa memilah dan memilih gitu. Budaya mana yang memang sesuai dengan kepribadian bangsa kita, ya kan? Bangsa kita seperti apa budayanya? Bolehlah kita ambil. Ya mungkin seperti yang tadi dikatakan ada K-pop, ya kan? Ada budaya barat, modern, postmodern, barangkali ada juga sekarang sudah ke kontemporernya ya. Kontemporernya seperti apa yang berkembang di barat, yang berkembang di Asia Tengah juga. Boleh dipelajari, tapi ambil positifnya, kemudian infiltrasi, diambil saripatinya yang terbaik yang bisa diadaptasi di sini. Bolehlah di ATM lah Mas, biasanya saya menggunakan kata ATM yang biasa dipakai itu amati, tiru, modifikasi. Itu kan termasuk teknologi juga demikian kan. Mereka pun orang-orang Asia Timur pun sama. Mereka melakukan ATM dari bangsa Eropa yang terlebih dulu menemukan teknologi. Kemudian mereka bisa memproduksi dan mereka bisa menjual ke semua negara di dunia. Indonesia kenapa tidak gitu, dengan potensi yang luar biasa, alamnya luar biasa, demografinya luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengarahkan para generasi muda untuk bisa meng-ATM itu.
budaya lah, teknologi lah ya. Teknologi memang bagian juga dari budaya ya. Kita bicara budaya itu udah luas sekali, termasuk dari sisi ekonominya. Nah, ekonomi kan pasti imbasnya itu. Ketika kita meng-ATM produk-produk luar, kita amati, tiru dan kita modifikasi yang kalau bisa memang dengan pendekatan budaya kita. Ya, pendekatan budaya kita seperti apa? Kita punya kearifan lokal, setiap daerah punya itu. Dan kearifan lokal dari Sabang sampai Merauke itu jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Kalau kita bisa kolektif ya, collecting ya, itu wah luar biasa. Bukan cuma seni rupa saja, seni apapun saya rasa demikian. Ya, kita punya potensi yang luar biasa yang sebenarnya kalau kita bisa expose, kita bisa kembangkan, dunia akan terkagum-kagum dengan kita. Ya, karena keberagaman kita yang sangat unik. Oke, itulah tadi obrolan saya dengan Mas Amir. Sekali lagi buat kalian, boleh berkipop, boleh keluar negeri, tetapi jadikan itu sebagai wawasan dan kita tetap menjadi diri kita, bangsa Indonesia yang mempunyai budaya, kearifan lokal yang jempol dan patut untuk dibanggakan, ya.